pastikan warga negara Indonesia yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman. Panglima TNI meresmikan monumen helikopter SA-330 Puma di Bogor, Jawa Barat. Rich dan Medvedev raih kemenangan kontras di laga pembuka DC Open 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pastikan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman. Koordinasi juga terus dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui perkembangan situasi kedua negara tersebut. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ludwig Frederick Paulus memastikan warga negara Indonesia yang berada di Thailand dan Kamboja aman meski dalam situasi memanas. Menurutnya, monitoring terus dilakukan melalui Deputi Politik Luar Negeri, meski belum adanya rencana evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang berada di kedua negara tersebut. Ludwig mengatakan lokasi konflik berada di daerah hutan sehingga cukup jauh dari pemukiman warga. Sudah berjalan ya. Nanti kita akan lihat langkah-langkah dari Kementerian Luar Negeri, kita akan cek sejauh mana, karena selama ini kita sudah berkomunikasi. Kita kan punya katakan duta besar di sana, kita punya atase pertahanan di sana. Itu yang terus bekerja untuk mendapatkan fakta yang benar, ya, untuk bagaimana konflik ini bisa terselesaikan. Untuk diketahui, pertempuran antara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan yang disengketakan adalah menewaskan 12 orang. Menurut otoritas Thailand, aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara tetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung 1 abad. Thailand telah menutup wilayah perbatasan dengan Kamboja, sedangkan Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memantau dan menganalisis penggunaan dana bantuan sosial oleh para penerima. Langkah ini dilakukan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang mengungkapkan bahwa lebih dari 600.000 penerima bansos tercatat menggunakan dana tersebut untuk judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ditemui usai audiensi, Menteri Sosial bersama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Gus Ipul, menegaskan bahwa bansos hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, koordinasi dengan BI diharapkan dapat mengetahui rekening-rekening penerima bansos yang memiliki saldo di luar kewajaran. Ia mengatakan saat ini ada lebih dari 200 penerima bansos yang teridentifikasi bermain judi online sudah dikeluarkan dari daftar. Namun masih ada ratusan penerima bansos lainnya yang masih dalam proses verifikasi lebih lanjut. Ia menduga sebanyak 300 lebih penerima bansos yang menggunakan uang bansos dengan tidak tepat. Dalam rangka menuju bansos lebih tepat sasaran, kita juga akan berkoordinasi dengan BI untuk mengetahui rekening-rekening penerima bansos yang memiliki saldo di luar kewajaran bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan bantuan sosial. Karena terus terang bansos ini kan tidak boleh lebih selama 6 bulan di rekening. Maaf, tidak boleh lebih dari 3 bulan lebih 15 hari. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung menghadiri peringatan hari lahir ke-79 Muslimat Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung mengucapkan syukur kepada Muslimat NU yang selama ini memberikan dukungan signifikan terhadap pembangunan Jakarta. Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung menghadiri peringatan hari lahir ke-79 Muslimat Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh PW Muslimat NU DKI Jakarta.
Peringatan ini digelar di Masjid Istiqlal pada Sabtu 26 Juli 2025. Acara berlangsung meriah dan hikmat dengan dihadiri tokoh-tokoh nasional termasuk Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung dan para pemimpin Muslimat NU serta tokoh masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Muslimat NU sebagai organisasi hormat perempuan terbesar di Republik ini, terutama di Jakarta. Muslimat NU ini mempunyai kontribusi yang sangat signifikan untuk menjaga hal yang berkaitan dengan keumatan, maka dengan demikian organisasi Muslimat NU ini terjaga dengan baik. Tak hanya itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung meyakini bahwa persoalan kebangsaan, persoalan nasionalisme, persoalan Bhinneka Tunggal Ika di Republik ini akan aman, dan itu terbukti di Jakarta saat ini relatif isu-isu tentang keagamaan, hubungan antara umarah dan ulama berjalan dengan baik. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung mengucapkan bersyukur Muslimat NU selama ini memberikan dukungan yang signifikan untuk pembangunan Jakarta. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, tim Satgas Pangan Kabupaten Lampung Timur Lampung melakukan inspeksi mendadak terkait peredaran beras oplosan di pasar tradisional dan toko retail modern. Pada sidak ini, petugas mendapati sejumlah beras berlabel premium yang tidak memenuhi standar mutu. Untuk memastikan tidak ada beras oplosan, tim Satgas Pangan Kabupaten Lampung Timur, Lampung melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional dan toko retail modern. Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa kualitas dan berat pada beras berlabel premium, kemasan 5 kg dan 10 kg, baik itu produksi lokal dan luar daerah. Di pasar tradisional, petugas gabungan yang terdiri dari pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan setempat ini menemukan beras lokal yang berlabel premium, namun kualitas tidak sesuai dengan klaim kemasan. Hal yang sama juga ditemukan pada beras yang dijual di toko retail modern. Lebih parahnya, terdapat timbangan beras yang berlabel premium yang tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Hari ini sampling ke 4 lokasi, 2 di pasar daerah dan 2 untuk pasar toko modern. Dan ditemukan bahwa untuk pasar daerah itu berasnya adalah beras premium tapi produksi lokal dari Provinsi Lampung. Dan kalau untuk di toko modern kita temukan ada beberapa merek beras, dalam hal ini dari segi kualitas maupun dari segi timbangan itu ada beberapa yang belum sesuai. Dengan temuan ini, Satgas Pangan Kabupaten Lampung Timur langsung meminta sejumlah beras yang tidak sesuai dengan standar mutu dan berat untuk diuji laboratorium. Perusahaan pemegang merek pun akan diberikan teguran tertulis sebagai peringatan. Dari Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ada. Yang mana nih? Ini premium semua nih? Iya. Ini premium. Sementara itu, memastikan kualitas beras yang beredar di masyarakat, tim Satuan Tugas Pangan Kota Tangerang, Banten melakukan inspeksi mendadak di beberapa pasar tradisional. Sampel beras akan dilakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas beras dan apabila ditemukan tindak penyimpangan berupa indikasi beras oplosan, maka akan dilakukan tindakan hukum. Tim Satgas Pangan dari unsur pemerintah Kota Tangerang, Bulog, polisi, dan kejaksaan mendatangi satu persatu kios beras yang berada di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten. Petugas tidak menemukan merek beras yang masuk dalam beras oplosan. Meski demikian, dengan teliti petugas memeriksa beras yang dijual, baik beras kemasan premium maupun beras curah karungan untuk memastikan kualitasnya. Tidak hanya itu, khusus beras kemasan dilakukan penimbangan ulang, namun dipastikan beratnya telah sesuai, yakni 5 kg. Petugas mengambil sampel dengan membeli beberapa jenis beras termasuk beras kemasan, selanjutnya dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar kandungan air dan presentasi dengan beras patah yang menjadi indikator beras oplosan. Apabila ditemukan beras oplosan, maka akan dilakukan penyelidikan untuk kemudian dijerat unsur pidana. Kami mengadakan sidak bersama untuk mengetahui pasaran itu seperti apa untuk jual berasnya. Kami akan membuat sampel ya dari beberapa penjual. Nanti kita akan memeriksa kadar air dan kadar kepadatan si beras itu seperti itu. Apakah ada zat-zat yang masuk ke dalam beras tersebut. Kita kerjasama dengan semua pihak yang terkait di Kota Tangerang. Itu nanti kita ada kelanjutan, ada pembinaan, ada sosialisasi, dan nanti pun kita ada gabungan dari Kota Tangerang untuk pemeriksaan oplosan beras tersebut. Selain Pasar Anyar, tim Satgas Pangan juga akan melakukan sidak dan pengambilan sampel di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Malabar dan Pasar Sipon.
Dari Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Panglima TNI resmikan monumen helikopter SA-330 Puma. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meresmikan monumen helikopter SA-330 Puma di Simpang 4 Kadang Roda, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Peresmian ini sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian helikopter legendaris SA-330 Puma dalam berbagai operasi militer dan misi kemanusiaan. Bogor, saya mengucapkan terima kasih. Peresmian dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menandai akhir masa tugas Puma setelah lebih dari 45 tahun mengudara bersama TNI Angkatan Udara. Monumen ini bukan sekedar simbol purna tugas alutsista, melainkan juga bentuk pelestarian sejarah dan penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan Puma dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Helikopter ini telah terlibat dalam berbagai operasi militer, misi kemanusiaan, serta evakuasi dalam berbagai bencana nasional. Bahkan Puma turut ambil bagian dalam pembangunan ikon kota Bogor, seperti Tugu Kujang dan Monumen Bogor. Prosesi peresmian dimulai dengan penandatanganan prasasti di pendopo Bupati Bogor, dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Panglima TNI. Acara ini turut dihadiri masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur TNI dari berbagai matra, penambah semarak serta makna dari peristiwa bersejarah ini. SA-330 Puma secara resmi dipensiunkan pada 29 Desember 2023 sejalan dengan modernisasi alutsista TNI AU yang kini mengoperasikan helikopter generasi baru seperti NAS 332, seperti NAS 332 Super Puma dan EC 725 Caracal. Meski tak lagi aktif, kehadiran monumen ini menjadi pengingat abadi atas dedikasi dan semangat juang para prajurit udara, sebuah warisan yang mengajarkan bahwa dalam setiap teknologi tempur tersimpan kisah keberanian dan pengorbanan yang tak ternilai. Dari Bogor, Jawa Barat, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Persatuan Catur Seluruh Indonesia DKI Jakarta menggelar musyawarah provinsi untuk memilih Ketua Umum periode 2025-2029. Hardianto Kenneth terpilih secara aklamasi menggantikan Pandapotan Sinaga. Persatuan Catur Seluruh Indonesia DKI Jakarta menggelar musyawarah provinsi untuk memilih ketua umum baru pada Sabtu 26 Juli 2025 di Hotel The Tavia Heritage Jakarta. Hardianto Kenneth terpilih secara aklamasi menggantikan Pandapotan Sinaga sebagai ketua umum Pemprov Percasi DKI Jakarta periode 2025-2029. Ketua Umum Percasi terpilih Hardianto Kenneth berharap dengan kepengurusan yang baru dirinya diberikan waktu untuk membentuk kepengurusan yang baru. Lebih lanjut, dirinya memiliki target untuk bisa membawa olahraga catur dilombakan di PON yang akan datang serta menjadikan Jakarta menjadi barometer catur nasional. Ya, saya melihat di PON yang nanti 2028 ya. Cabur catur ini kan belum masuk menjadi salah satu cabur yang akan dipertandingkan ya. Ya ini menjadi suatu tantangan buat saya gitu loh. Jadi supaya bisa masuklah menjadi salah satu cabur yang dipertandingkan gitu. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun flyover Latu Menteng, Jakarta Barat disambut baik anggota DPRD DKI Jakarta. Pembangunan flyover ini merupakan langkah strategis mengurangi kemacetan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Kalau ini turun di mana nih? Sebelum flyover Grogol. Setelah sempat melakukan peninjauan ke lokasi, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembangunan jalan flyover Latu Menteng di kawasan Grogol, Jakarta Barat.
Nantinya flyover sepanjang 380 meter ini menghubungkan Jalan Grogol menuju Tubagus Angke tanpa melintasi perlintasan kereta stasiun Grogol. Pembangunan flyover ini merupakan langkah strategis mengurangi kemacetan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth mengatakan, proyek pembangunan flyover Latu Menten ini merupakan hasil dari aspirasi masyarakat saat dirinya melakukan reses di daerah Grogol, Jakarta Barat. Kenneth juga mengatakan banyak warga yang mengeluhkan kemacetan yang cukup parah di daerah Grogol pada pagi dan sore hari akibat seringnya kereta melintas. Dilaksanakan, memang sebelumnya saya udah ngecek juga kan, saya bawa gambar, saya minta dari bidang jalan jembatan, saya mau lihat gambarnya, saya juga udah dikasih gambarnya, ya saya minta tahun depan dikerjain. Nah memang kalau itu saya tahu betul, karena memang saya yang dorong, yang Latu Menten, jadi dua arah kan. Jadi harapan saya supaya pada saat pagi hari dan sore hari berangkat kerja dan pulang kerja itu udah nggak macet. Diharapkan dengan adanya flyover tersebut, nantinya masyarakat tidak lagi merasakan kemacetan di daerah Grogol, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, polisi tangkap 2 pelaku tawuran yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia di Matraman, Jakarta Timur 22 Juli lalu. Penangkapan dilakukan di 2 lokasi berbeda di wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat. Bul mana? Bul mana, Bul? Sama Sandi bareng. Bul namanya siapa? Nama aslinya? Pangeran. Iya, Pangeran. Oh, mana Pangeran? Itu Pangeran sama Sandi, Pak. Ini sama-sama dia. Dari Jatanras ya. Tim Jatanras Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya bergerak cepat usai mendapatkan informasi adanya tawuran warga yang mengakibatkan 1 orang tewas di wilayah Pisangan, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 22 Juli dini hari. Tak membutuhkan waktu lama, berdasarkan informasi yang dihimpun petugas, tim menuju wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat. Hasilnya, 2 pelaku diamankan di 2 lokasi berbeda pada Rabu 23 Juli 2025. Pelaku pertama ditangkap di Kampung Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat atas inisial AMG alias Andi. Tak berselang lama, malam harinya tim juga amankan pelaku kedua berinisial PRH alias Bul di Bojong Sempur Parung, Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku yang diamankan diduga yang melukai seorang warga Pisangan berinisial NF hingga tewas saat tawuran warga 2 kelompok pecah. Kedua pelaku kini digelandang ke Subdit Jatanras Mapolda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, tak terima layang-layangnya disita, seorang bocah menangis dan merengek kepada petugas. Operasi ini dilakukan lantaran banyaknya masyarakat yang menerbangkan layang-layang di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta yang memang dilarang dan mengganggu aktivitas dan keselamatan penerbangan. Seorang bocah terus merengek dan menangis meminta agar layangan miliknya dikembalikan saat terjaring operasi layang-layang oleh petugas gabungan di wilayah Bojongrenget, Kosambi, Kabupaten Tangerang atau di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bocah tersebut kedapatan sedang menerbangkan layang-layang di area yang memang dilarang oleh otoritas bandara karena mengganggu aktivitas dan keselamatan penerbangan. Dari hasil operasi layang-layang tersebut, petugas gabungan mengamankan sedikitnya 10 layang-layang besar yang sedang diterbangkan oleh sejumlah anak-anak. Petugas kemudian meminta anak-anak untuk menurunkan layang-layang tersebut. Bahkan layang-layang yang ditinggal pemiliknya ikut diturunkan paksa oleh petugas. Adapun yang terjaring operasi layang-layang tersebut kebanyakan anak di bawah umur, sehingga petugas meminta para orang tua membuat surat pernyataan agar anak-anaknya tidak kembali menerbangkan layang-layang demi keselamatan penerbangan. Kabak Ops Polresta Bandara Suta, Kompol Jajang Sukendar mengatakan ada sebanyak 10 layang-layang besar yang diamankan saat operasi gabungan digelar. Kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta
operasi layang-layang gabungan di daerah pinggiran bandara, ternyata kedapatan layang-layang yang sangat-sangat besar yang mengganggu penerbangan pesawat landing maupun yang take off gitu. Ya, kami pada prinsipnya memang warga setempat ya bersedih layangannya diambil, ternyata yang bermain layang-layang ini masih di bawah umur. Ya, kita hanya data pernyataan saja. Nah, kecuali yang dewasa kita amankan untuk dimintai keterangan. Operasi tersebut akan terus digelar selama 14 hari ke depan dan terus disosialisasikan kepada masyarakat yang tinggal di dekat bandara agar tidak menerbangkan kembali layang-layang demi keselamatan penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.